tadi yang buat paket buat Maya tadi ada? Thank you Indri. Oke teman-teman semua, sebentar lagi kita akan syuting duduk bareng Niko dari area Kilogram Cafe menuju ruang Gamatek Niko sekarang, di mana bintang tamu untuk sesi kali ini sudah menunggu. Oke, siapa dia orangnya ya? Yuk Halo, kita lihat yuk. Hai, Selamat pagi. Aduh, iya ya, oke, aku juga simpan masker dulu, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi kita di Duduk Bareng Niko, dan ini merupakan istilahnya bagian baru atau ya new chapter dalam new chapternya Gamatek Niko. Karena kali ini namanya bukan lagi episode kesekian, oke, atau sesi kesekian, tapi ini adalah sesi Maya Hikmatin, ya. Dan nanti akan ada Fatan Garna juga bareng dengan kita yang akan menampilkan bernyanyi dia yang luar biasa sekali. Oke, dan sudah hadir bersama saya Maya Hikmatin. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kamu tuh selalu penampilannya itu sama dengan ademnya tulisan-tulisannya. Aduh, ya. amin, amin. Karena teman-teman semua, yang pertama sekali membuat saya jatuh cinta sama sosok ini bukan dari baju lepas wear seperti Anda bilang. Bajunya udah pasti dong ya. Ini saya lihat dulu. Cuma emang pengen. Oke. Tapi justru saya pertama kali membuat saya ingin tertarik untuk mengenal Maya lebih dalam lewat baju-baju yang dia bikin, justru kata-katanya. Kata-kata yang dia tulis itu membuat saya satu hari saya ingin banget ngobrol dengan teman saya ini. Dan akhirnya alhamdulillah bisa tercapai berjodoh hari ini ya. Di luar kesibukannya lah, susah. New York Fashion Week kemarin aman ya? Aman. Terus Paris, Milan, udah. Cibaduyut. Cikondewa. Belanja kain. Oke. Baik, tapi gue yakin banget semua apa energi yang kamu kasih itu lewat perjalanan kamu yang kamu alamin, baik dari kehidupan pribadi, kehidupan sosial maupun kehidupan profesionalnya kamu, ya. Dan yang aku lihat, yang aku baca dari tulisanmu sampai bajumu pun aku merasakan energi itu, yaitu energi bersyukur. Oke, aku ingin tahu dong, Mai, kalau ngomongin bersyukur nih, versi bersyukur dari seorang Maya Hikmatin apa, Mai? Versi bersyukur menurut aku sebenarnya simpel aja, Kak. Bersyukur itu buat aku fokus sama apa yang udah kita milikin. Dan gak khawatir sama apa yang belum terjadi, apa yang belum kita milikin gitu. Jadi buat aku bersyukur itu ya udah in the moment kita menikmati dan menghargai apa yang udah kita punya aja. Oh, oke. Ada nggak cerita ya hubungan dengan yang kamu sampaikan tadi itu yang melekat di kamu, Ci? Ada kan kalau kata dilepas gitu ya, ada yang melekat, ada yang melepas. Asik. Kalau nggak ada yang melekat, nggak ada yang melepas. Nggak ada yang melepas. Itu daun dilepaskan ya. Gitu. Ada non dilepas. Ya benar, belum apa-apa udah dilepas. Oke, baik. Apa namanya? Ada nggak cerita yang melekat buat kamu yang mengantarkan kamu ke pengertian tadi? Banyak sih, Kak. Maksudnya salah satunya adalah proses aku 5 tahun lalu, terus yang aku mungkin pernah cerita ya ke Kaniko soal pernah ada di lowest point, dan itu sebenarnya adalah hadiah dari Tuhan untuk aku belajar sesuatu yang lain, itu kan menemukan diri aku yang lain. Nah, bersyukur itu tuh ternyata buat aku tuh jadi kayak kunci kita untuk mencapai kebahagiaan yang paripurna gitu. Boleh cerita dikit lowest point, bocor-bocor dikit. Bocor-bocor ya. Biar melekat juga nanti nih ya buat teman-teman yang bakal duduk bareng Niko. Lowest point-nya 5 tahun yang lalu itu aku ngadepin, aku nggak tahu sih karena aku belum pernah juga konsultasi atau pada saat itu konsultasi langsung ke psikolog atau psikiater. Jadi aku nggak tahu ini apa, cuman dari simptoms yang aku alami dan lain-lain, aku anxiety disorder, panic attack, sampai seminggu sekali ke UGD karena jantungnya berdebar banget dan lain-lain. Dan pada saat itu tuh aku udah punya Malik ya, anakku itu waktu itu umur 1 tahun gitu. Jadi
pada saat itu menyiksa banget sih buat aku, karena di satu sisi aku punya peran sebagai ibu, punya peran sebagai istri, dan aku pada situ kehilangan diri aku. Kenapa ya gue yang selama ini strong gitu ya, kayaknya bisa ngadepin apa aja kok ada di titik selemah itu gitu, di selemah itu. Sebenarnya titik poin aku ngerti apa sih bersyukur gitu tuh sebenarnya ya ketika diizinkan pula oleh Tuhan waktu itu memulihkan si anxiety dan panic attack itu lewat self healing itu tadi. Gitu. Jadi di sana gitu tersadar bahwa oh ternyata si ketidaknyamanan yang diberikan kepada kita atau penderitaan lah kita sebut, itu adalah derita yang kita alamin gitu. Itu tuh ternyata juga adalah sebuah hadiah dari Tuhan yang kemasannya aja beda gitu. Kadang kita sulit bersyukur karena kita pengennya kita dapat sesuatu yang kita harapkan dalam bentuk yang kita harapkan, kemasannya yang kita harapkan gitu. Tapi ketika kita bisa lebih open mind, buka diri bahwa oh ternyata gratefulness itu adalah letaknya ketika kita justru bisa lihat gitu dari setiap kemasan, dari setiap apa tuh justru ada kasih sayang Tuhan sama kita gitu, yang pengen kita lebih baik lagi yang kalau kita tadi ngobrol kan pengen sampai menuju fitrah atau at least kita di perjalanan untuk mendapatkan itu kembali gitu ya. Jadi itu sih Kak. Pengalaman 5 tahun yang lalu itu ya. Mai, kemasan ya. Jadi kalau aku tarik nih, jadi kemasan itu emang betul ya. Kemasan itu nggak selamanya sesuai yang kita pengen. Kemasan Seringnya enggak malah betul banget. Maybe 80% ya, 80% justru beda dengan kemasan yang kita pengen. Jadi setelah melewati lowest point kamu itu, apa yang kamu lakukan kemudian di saat muncul keinginan ini kemasannya nggak seperti keinginan atau perasaan this is not what I want atau di luar ekspektasi gue. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Ya tentu aja sih itu sesuatu yang mungkin pada banyak orang juga melakukan itu ya, mungkin marah sama Tuhan, bahkan yang paling ekstrim kali ya gitu, kenapa gue yang ngerasain ini atau lain-lain gitu. Tapi apa ya, pada saat itu tuh mungkin aku nggak dikasih banyak waktu untuk fokus sama wah ini bukan sesuatu yang gue pengen ini, karena mungkin pada saat itu udah punya peran lain ya Kak. Jadi peran jadi sebagai ibu, sebagai istri, jadi kayak lebih ngedrive diri sendiri untuk ayo kita harus keluar dari sini. Ini kita nggak bisa nih berlama-lama tadi terhanyut di ketidaknyamanan ini, atau kita berlama-lama aduh ini bukan sesuatu yang gue pengenin atau apa gitu. Karena pada saat itu fokus aku adalah gimana aku caranya pulih, berdaya lagi. Bahkan pada situ tidak terfikirkan untuk menemukan di new me atau diri aku yang sejati gitu ya, nggak kepikiran dan nggak punya ilmunya juga pada saat itu. Tapi pada situ cuma pengen normal aja deh gitu, kayak gue dulu gimana gitu. Jadi itu sih, jadi pada saat itu nggak ada waktu untuk ini bukan sesuatu yang gue pengen atau apa. Jadi waktu itu emang fokusnya gue harus memulihkan ini, apa yang harus gue lakukan. Dan pada saat itu justru memang jalan-jalan itu terbuka itu ketika aku udah kayak berserah lebih ke aduh Tuhan udah deh gitu, terserah deh gue mau diapain gitu. Gue udah nggak tahu harus ngapain dan gimana. Tadi Maya nyebutin ada kata peran ya. Kamu lebih fokus kata kamu kepada peran kamu yang lain di luar kemasan yang tidak bisa kamu terima. Bisa dilihat nggak Maya dulu peran apa tuh yang jadi drive buat kamu untuk tidak fokus kepada berlama-lama tadi itu? Peran sebagai apa? Ibu. Peran jadi ibunya Malik ya. Jadi ibu dan ada juga rasa kayak kenapa gue jadi gini ya? Saya kayak nggak mengenali lagi diri sendiri, padahal emang nggak kenal aja sama ini. Ya kan? Saha iya keseluruhan. Saya dijerok gitu. Terus? Ya mungkin kita ngerasa udah kenal sama diri kita udah ngerasa tahu kekuatan diri kita, tapi ini kayak poin dimana sebenarnya disadarkan bahwa lo Tuhan mungkin bilang lo nggak tahu itu gitu tentang diri lo sendiri gitu, dan banyak mungkin kekuatan yang lo belum keluarin kalau aku gitu ya, kata Tuhan nggak kasih ini ke kamu gitu. Jadi peran ibu juga pada saat itu peran ibu yang sok-sok idealis gitu ya, yang mau ngurus anak sendiri, anak nggak boleh dipegang orang lain, dan pada saat itu juga ternyata aku belajar
Iya, baik sih niatnya. Pengen jadi ibu yang 24 jam ada buat anaknya. Tapi jadi rigid ya lo Mai gitu. Lo jadi nggak fleksibel, lo jadi nggak asik sebenarnya. Dan lo sebenarnya juga tetap perlu ruang yang ya udah Maya aja. Bukan peran jadi Maya sebagai ibu atau Maya sebagai istri gitu. Tapi saat itu sebenarnya peran itu membantu kamu Membantu banget. keluar sejenak supaya tidak larut ya. Mungkin kalau kita belum jadi ibu kayak berlama-lama. Dan gue depresi aja gitu. Tapi meskipun nanti begitu kamu udah mulai menjalani peran itu, nemu lagi ya. Rigid lah, terlalu ini lagi, berproses terus. Oke. Jadi kalau gitu, bisa nggak menurut kamu nih ya seorang ya, manusia itu di saat dia mentok dengan sesuatu yang tidak diharapkan, susah untuk dia terima, bisa menjadi jalan nggak bahwa coba dipikirin peran kita yang lain, beralih fokus peran, menurut kamu itu cukup bisa membantu? Cukup bisa membantu sih. Oke. Maksudnya gini ya, kalau misalkan kita mengalami satu titik yang gak nyaman gitu ya, terus kita cuma mikirin diri kita sendiri aja gitu ya. Gini, bahkan manusia tuh kadang susah ngedrive dirinya sendiri untuk move on atau menjadi lebih baik ketika drive-nya tuh hanya me gitu. Me just me. Tapi kayak apa ya yang bisa gue lakuin? Maksudnya kalau gue lebih sehat, kalau gue lebih berdaya gitu. Gue nggak sehat aja ya, agak sakit, agak drop mentalnya. Gue bisa bikin sesuatu. Kebayang nggak kalau misalkan lebih lebih optimal lagi gitu berdayanya dan Oke, teman-teman. Jadi tadi Maya bilang bahwa ternyata salah satu yang bisa membuat kita tidak berlarut-larut dari sesuatu yang tidak kita harapkan adalah coba kita lihat peran kita yang lain sebagai apa. Karena benar, peran kita ternyata nggak hanya satu di dunia ini ya. Banyak. Ya, dan masing-masing orang ya beda-beda. Di panggung sandiwara. Kanyawan umurnya ya. Lagunya legend. Betul, semua orang memainkan perannya. Seperti Fatan Garna yang memainkan perannya untuk bisa menghidupkan Duduk Bareng Niko dengan lagu yang akan dia bawain. Oke, Fatan Garna. Lagu yang ini berjudul Teristimewa. Lagunya Raisa. Dan berhubungan dengan kata istimewa ini berhubungan dengan self love. Mungkin kalau kebanyakan nggak bagus, tapi selalu percaya bahwa diri kita sendiri adalah orang yang teristimewa di mata kita. Semua mata tertuju padamu, kemanapun kau melangkah, kaulah bintangnya yang teristimewa. Dari wajahmu cerminan sempurna, keindahan kalbumu. Di balik semua cahaya dan garis-garis pembingkai rumahmu, tersimpan hatimu. Dunia akan tahu kau lebih dari keelokanmu yang teristimewa. Dari wajahmu cerminan sempurna, keindahan kalbumu. Tutur katamu, kehangatanmu, kau teristimewa. Dengarkan hatinya, bagian terindah dari dirinya.
dirinya yang teristimewa dari wajahmu, cerminan